dan itu adalah Eka dari kantor SNP Law Office mewakili yayasan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara, dan di samping saya adalah klien saya, perwakilan dari Yayasan Media Berkat Nusantara. Oke, terima kasih untuk waktunya kepada Bapak dan Ibu yang meliput hari ini. Sekarang mungkin kita bisa memulai dengan yang adem-adem aja dulu, karena ini adalah proyek pemerintah yang harus kita dukung. Pada dasarnya harus kita support, bagaimanapun itu juga adalah proyek yang baik gitu ya. Nah, kita akan menuangkan beberapa poin yang saya akan bacakan. Nanti setelah itu apabila ada pertanyaan, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan aja, karena supaya tidak mencegah gitu ya, pengulangan. Oke. Bahwa dalam hal beberapa hari ke belakang atau minggu ke belakang terjadi beberapa isu ataupun asumsi-asumsi dari beberapa pihak, yaitu dari pihak Ibu Ira gitu ya, karena sudah tersampaikan di publik, saya sampaikan juga namanya, dan beberapa kuasa hukum di situ. Di sini kita ada hal pencarian solusi terhadap perbedaan perhitungan, perbedaan pendapat, itu ya pertama. Dan juga mempertimbangkan arahan daripada Kepala Badan Gizi Nasional, mempertimbangkan juga tidak membuat gaduh, gitu ya. Maka poin-poinnya adalah bahwa pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan tidak berubah. Mungkin saya tidak bisa kasih lihat karena kan ini kan termasuk perlindungan data pribadi. Jadi sudah ada di sini, saldonya tidak keluar. Di sini ya, mungkin saya bisa lihat di sini ada BNI ya, bukannya ya. Sudah ada dan tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana. Itu jauh panggang dari api, sangat jauh gitu ya. Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan gitu ya oleh Yayasan Media Berkat Nusantara. Akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait perhitungan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pihak Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim yang ada dalam pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data yang konkret, data pendukung yang transparan dan akuntabel. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Yayasan Media Berkat Nusantara ini memegang prinsip iktikat baik, yaitu menjaga Rp1 yang ada di rekening. Saya ulangi, menjaga Rp1 uang negara yang ditransfer. Jadi kami harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Data pendukung harus akuntabel, harus dapat transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah ya, karena ini proyek nasional dan harus didukung. Oke. Jadi yang ketiga, terkait pertanggungjawaban tersebut sedang dalam proses. Kami melakukan undangan kepada pihak lawyernya, kuasa hukum dari Ibu Ira. Beliau sampaikan juga ada suratnya mau di reschedule. Nah, intinya seperti itu ya. Lalu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dilaksanakanlah press konferensi ini, mengundang teman Bapak dan Ibu di sini. Jadi penyelewengan dana tidak ada, iktikat baik dijaga, uangnya masih ada. Yang terakhir, data pendukung harus konkret. Jadi nggak mungkin kita bayarkan tidak sesuai data. Repot nanti negara kita nih. Mungkin itu dulu penyampaiannya. Kalau apabila ada pertanyaan, nanti klien saya juga bisa membantu menjawab terkait itu. Oke, mungkin kita mulai dulu dari 3 pertanyaan aja dulu ya, biar nanti nggak pengulangan. Silakan untuk yang mana nih? Selamat siang Bapak, saya juga dari Palukis ingin bertanya mengenai perbedaan anggaran. Kan diberitakan sebelumnya kalau dari pihak mitra mengaku satu porsi harusnya di kontrak itu Rp15.000, tapi ternyata dari pihak yayasan memberitanya hanya Rp13.000. Jadi sebenarnya kita kalau ngomong kontrak, saya nggak tahu apakah teman-teman ada kontraknya atau tidak, karena itu balik lagi apakah itu bisa dikemukakan dari pihak lawan, saya nggak tahu. Tapi dari kita tidak membuka data-data yang memang menurut kami privasi. Tapi menyangkut dengan angka 15.000 ataupun 12.000 atau 13.000 atau sekian-sekiannya sudah tertuang dalam kontrak. Ya,
Tapi yang harus dipahami, di dalam kontrak dan pelaksanaan pasti ada perbedaan. Nah, itulah sekarang yang lagi dicari jalan keluarnya melalui data pendukung, data-data yang konkret. Kalau dari Mbak mengajukan pengajuan kan harus ada data pendukungnya. Kalau nanti data pendukung ini diduga fiktif kan repot. Jadi intinya kita tetap based on kontrak gitu. Semoga menjawab ya. Ya, lu tinggal lagi. Silakan Mas. Ini Kalau kita jawab, kita simpulkan aja ya intinya ya. Kalau sesuai kontrak pasti sesuai kontrak. Tapi balik lagi, saya udah sampaikan, data pendukung itu matters. Kita nggak mungkin meminta mengklaim tanpa data pendukung yang konkret. Ya pasti seperti itu pertama. Yang kedua dan selanjutnya itu mungkin itu adalah ranah privasi daripada yayasan terkait. Itu kan kita belum bisa mengemukakan semuanya. Karena menurut saya itu tidak ada korelasi ataupun kemana-mana gitu. Yang kita fokuskan adalah kontrak dengan pihak mitra gitu. Kalau alur pembayaran ya pasti dari BGN dulu dong. Pasti dari BGN datang ke ya ke rekening yayasan. Makanya tadi saya sampaikan masih ada di sini uangnya di BGN masih ada dan tidak keluar kemana-mana. Pertanyaannya, data konkret untuk melanjutkan klaim. Ya Bapak dan Ibu kan juga pasti ke kantor ada klaim dong. Setelah jadi akomodasi, transportasi kan pasti ada klaim. Nah, apakah data tersebut sudah disampaikan? Nah, itulah yang sedang bergulir. Gitu. Bukan berarti tidak mau bayar atau enggak. Karena ini balik lagi prinsipnya, jangan daripada kepala badan, ini Rp1 harus dijaga. Rp1 uang negara harus dijaga. Jadi kita jangan sampai timbulkan persepsi main bayar. Itu intinya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin. Ya, silakan. Yuk, silakan. Saya ya. Kalau untuk 1 tahun atau 2 tahun, memang di perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila ada yang manifestasi. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan, kita lihat performa evaluasi. Jadi mau dibilang 1 tahun, tapi kalau performa dan evaluasinya juga tidak mencapai, ya semua bisa dibatalkan. Jadi tapi tidak ada 1 tahun segala macam. Jadi semua based on operasional, dievaluasi, data tagihan dicek, klarifikasi, bayar. Kayak gitu sih polanya. Kira-kira seperti itu. Moga menjawab Ibu ya. Oke, Nah, kita Pak. buka sesi selanjutnya. Silakan. Tersebut ya gini, kita mungkin bisa obrolin terkait isi kontrak. Intinya gini, kalau kontrak sudah ditentukan kick off-nya, ada pihak-pihak simulasi ya, ada pihak-pihak yang tidak menjalankan. Ini proyek negara loh. Kalau tidak dijalankan, kita nggak mungkin gini, salah A, salah B, nggak mungkin. Jadi harus ada yang ngambil kesempatan untuk take over. Nanti diperhitungkan di kemudian hari. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau untuk omprengan, balik lagi, ini namanya kerja tim. Kerja tim, mau siapa yang benar mau salah itu rahasia daripada mitra dan pihak yayasan. Jadi saya juga nggak enak untuk berbicara ada kesalahan A, B, C, D, saya tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita lihat ini tim, ini proyek nasionalnya, kita jalani. Ketika ada perhitungan ya inilah sekarang terjadi nih. Makanya kita juga menyayangkan dari Ibu Ira itu menurut saya terlalu gegabah untuk melanjutkan proses-proses hukum seperti ini. Jadi kami demi menjaga Rp1 negara tidak akuntabel, harus akuntabel dan transparan, makanya kita buat preskon ini. Makanya kita diem aja dulu. Dan kita udah kirim surat ke lawyernya, ayo mana perhitungannya? Gitu. Intinya gitu. Dan ini sedang berjalan lagi ya, surat kedua, undangan kedua. Mungkin kalau nggak di hari Selasa, di hari Rabu kita mengundang. Gitu. Untuk pertemuannya gimana datanya? Kira-kira itu sih Pak. Untuk cerita kenapa bisa bermitra dengan Buddha? Saya rasa memang kalau untuk bermitra itu kan posisinya ranah berbeda sih Pak. Kalau untuk kita menggali lebih dalam, nanti saya tanya kenapa saya bisa ketemu ibu ini kan jadi repot. Gitu misalnya kenapa harus jadi intinya kita based on kontrak. Saya nggak tahu teman-teman ada kontraknya atau tidak, tapi dari kami tidak bisa memberikan karena ini ranah privat perdata. Intinya seperti itu Pak. Gitu. Untuk respon ini proses hukum di Polres Jaksel gitu ya. Kalau terkait Polres Jaksel kita menyayangkan. Kita berpikir ini ranah transaksional perdata yang dimana sudah ada kontrak, ibu klaim, bapak klaim, kita cek, evaluasi, cek kirim. Semudah itu. Makanya saya bilang dalam pidana itu ultimum remedium. Harusnya pidana itu langkah terakhir, bukan langkah awal. Itu yang kami menyayangkan.
Makanya kami berdiam diri dulu dari yayasan untuk tunggu waktu yang tepat. Makanya kami konsultasi ke kepala badan dan semua jajaran-jajaran. Ini bagaimana? Karena kita menjaga proses MBG ini harus berjalan. Itu sih intinya Pak. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, dari Polres Jaksel juga kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Maaf kalau misalkan